Hari ini aku mau bikin panmin ya. Ini ada ikan bilis sama kacang soya ataupun kedelai. Panaskan minyak secukupnya, tumis ikan bilis dan bawang putih hingga setengah matang. Lalu masukkan air secukupnya dulu. Masukkan juga kacang soya dan bawang bombay. Ini airnya dipenuhin ya untuk bikin sup. Hari ini Bu Bos request mau makan pamin, jadi hari ini aku bikin panmin sup. Aku juga mau ngerebus sitek mushroom, ini direbus hingga matang dan supnya juga udah mendidih. Jadi ini aku kecilkan apinya, direbus selama 2 jam. Sekarang aku mau bikin adonan tepungnya ya. Ini tepung gandum aku campur dengan tepung tapioka. Tambahkan sedikit minyak, sedikit garam dan 1 butir telur. Ini telurnya dikocok seperti ini, lalu tuangkan saja, gaulkan dan tambahkan air secukupnya sedikit demi sedikit, lalu diuleni. Kalau udah kali seperti ini didiamkan selama 2 jam, ditutup rapat ya, jangan kena angin. Kalau kena angin nanti luarnya kering tak cantik. Dan ini sitek mushroomnya pun udah matang, lalu angkat dan tiriskan, lanjut dipotong nipis-nipis seperti ini. Tapi sebelum itu aku mau ngecek adonan tepungnya ya. Nah, ini adonan tepungnya itu udah jadi teman-teman, tuh ditarik udah molor seperti ini diuleni sebentar, lalu aku bahagi menjadi 5 ataupun 6 bagian ya, biar nanti kalau masak itu gampang ngambilnya. Oke, ini ditutup lagi, pastikan jangan kena angin. Lanjut, ini aku mau bikin sambelnya. Makan pamin itu kalau nggak ada sambelnya kurang best ya. Cabai, bawang merah, bawang putih aku kasih sedikit sup, garam. Jika menggunakan penyedap, tambahkan penyedap. Setelah dihaluskan, tambahkan perasan jeruk limau secukupnya, nanti biar rasanya itu asam-asam pedas gitu. Lanjut aku mau motong bawang merah. Sayurannya aku menggunakan daun katu, dan ini aku mau bikin dumpling. Ada daging ikan tenggiri, aku kasih serbuk lada, garam, bawang putih goreng, bawang merah goreng, potongan daun bawang, minyak wijen, dan 1 butir telur, lalu gaulkan hingga sebati. Daging ikan tenggirinya aku beli yang udah dibuang tulangnya ya, jadi sampai di rumah itu tinggal bumbuin, lalu dibungkus dengan kulit pangsit seperti biasa ya. Lekatkan dengan air dan jadinya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan proses menggoreng ya. Panaskan minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, ini aku goreng bawang merahnya dulu ya. Ini aku goreng agak banyak sekalian bisa dibuat stok. Ini aku mau bersihkan teri medan. Ini aku cuci dengan air panas terlebih dahulu ya, biar enggak terlalu asin, lalu dibilas dengan air biasa dan tiriskan. Lanjut, ini bawang merahnya juga udah matang teman-teman, tuh warnanya udah cantik. Lalu ini angkat dan tiriskan. Selanjutnya aku mau goreng dumplingnya ya. Dan ini bawang gorengnya tadi tuh warnanya cantik. Goreng dumplingnya jangan lupa dibolak-balik. Setelah warnanya kuning kecoklatan seperti ini udah mateng ya, tuh udah ngembang. Lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini aku mau goreng bebola ikan. Ini ada macam-macam, campur-campur. Setelah matang, angkat dan tiriskan juga. Selanjutnya ini aku goreng teri medannya. Ini hasil gorengan dumpling dan bebola ikannya tadi, dan teri medannya pun udah mateng. Lanjut, ini aku mau numis sitek mushroom yang udah aku potong-potong tadi ya. Setelah bawang putihnya mateng, masukkan sitek mushroom dan air rebusannya. Bumbuin dengan serbuk lada, garam, sedikit gula. Jika menggunakan penyedap, tambahkan penyedap. Tumis sebentar saja, ini udah siap. Nah, semua ini itu untuk pelengkap makan panmin ya. Oke, sekarang aku mau bikin panminnya. Ini supnya isiannya diangkat keluar ya, ikan bilis dan kacang soyanya tadi. Ini cuman aku kasih bumbu serbuk lada dan garam secukup rasa. Ambil adonan tepungnya tadi, aku ngambil satu persatu seperti ini saja. Aku bikin mie-nya itu manual menggunakan tangan saja ya, nggak pakai mesin. Nah, seperti ini saja, ditarik-tarik lalu langsung dimasukkan ke dalam sup. Ini apinya yang super kecil saja. Nah, sekeping seperti ini tuh. Ini langsung masuk seperti ini saja.
Nah, tuh ditarik-tarik seperti ini itu nggak patah ya kalau adonan tepungnya itu didiamkan cukup lama. Oke, setelah siap ini apinya dibesarkan, lalu masukkan daun katu ataupun pucuk manisnya ini, aduk-aduk hingga mendidih. Setelah mendidih ini udah siap untuk disajikan dengan bahan-bahan tadi ya. Selamat mencoba.